Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Pratiwi Ayu, jurusan Ilmu Politik. Saya akan mencoba menjelaskan dan mempresentasikan salah satu materi pembelajaran kami pada mata kuliah Studi Kawasan Konflik. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan dan memaparkan salah satu materi pembelajaran kami pada mata kuliah Studi Kawasan Konflik. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu kawasan. Kawasan arti simpelnya yaitu wilayah yang memiliki batasan. Sedangkan konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configer yang artinya saling memukul. Sedangkan secara sosiologis konflik ini yaitu proses sosial yang dimana satu pihak ingin menyingkirkan satu pihak lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian konflik menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Takfiri. Takfiri mengatakan bahwasanya konflik ini merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam keadaan apapun, dan ia ada jika adanya rasa ketidaksetujuan, kontroversi, atau pertentangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Yang kedua yaitu konflik menurut Gibson. Gibson sendiri mengatakan bahwasanya konflik ini merupakan suatu hubungan yang mana hubungan itu akan menciptakan kerjasama, saling ketergantungan, dan dari kedua itu maka akan memunculkan suatu konflik. Contohnya yaitu konflik antar karyawan. Yang ketiga yaitu menurut Robin. Robin mengatakan bahwasanya konflik ini merupakan suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya rasa ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat antara satu pihak dengan satu pihak lainnya. Dan di sini konflik itu bukan hal negatif saja, juga bisa berupa hal-hal positif. Yang keempat yaitu menurut Nucles. Di sini konflik dipandang sebagai suatu perilaku, di mana dia bisa berupa interaktif pada tingkatan individual, interpersonal kelompok, atau dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konflik menurut Dahrendorf. Yang pertama yaitu konflik individu, konflik antar individu. Contohnya itu misalnya konflik antar teman, di mana di sini konfliknya itu ya memang antara satu pihak dengan pihak lainnya tanpa melibatkan orang lain. Yang kedua yaitu konflik antar kelompok-kelompok sosial. Misalnya permasalahan atau konflik di dalam suatu ras, dalam suatu komunitas gitu. Yang ketiga yaitu konflik terorganisir dan konflik tidak terorganisir. Di mana contoh dari konflik terorganisir ini, misalnya ada konflik di dalam suatu partai politik. Sedangkan yang tidak terorganisir ini sendiri, misalnya konflik antara massa dan polisi di dalam suatu demo. Yang keempat yaitu konflik antar satu nasional, contohnya itu perang saudara. Yang kelima yaitu konflik antar agama. Misalnya di dalam suatu agama, contoh agama Islam, ada konflik dengan agama lainnya. Misalnya ada konflik dengan agama Kristen atau agama apapun. Yang selanjutnya itu konflik antar politik, di mana ini misalnya di dalam suatu komunitas atau di dalam suatu partai politik ada konflik dengan partai politik lainnya. Dan yang terakhir yaitu permasalahan antara individu dengan kelompok. Misalnya seseorang punya konflik dengan suatu komunitas atau organisasi. Baiklah, selanjutnya macam-macam konflik berdasarkan fungsinya. Di sini konflik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konflik konstruktif. Konflik konstruktif ini mempunyai nilai positif dalam suatu kelompok. Ia bersifat membangun, membina, dan bersifat fungsional. Dan di sini konflik itu ada karena adanya perbedaan pendapat dalam suatu kelompok. Contohnya, misalnya dalam suatu organisasi atau dalam suatu kelompok dan mempunyai perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu konflik destruktif. Kalau tadi sih konstruktif dia bersifat positif, maka destruktif ini kebalikannya. Dia akan menghasilkan nilai negatif dalam suatu kelompok. Contohnya itu misalnya di dalam suatu pemilihan umum terdapat kesalahpahaman dan ia anarkis. Dan di sini maka disebut dengan konflik destruktif. Kalau tadi konflik berdasarkan fungsinya, maka kita akan membahas berdasarkan posisinya. Di sini ada beberapa macam konflik berdasarkan posisinya. Yang pertama yaitu konflik vertikal. Seperti yang kita ketahui, vertikal itu kan kayak ini, memanjang dari atas ke bawah. Maka dia artinya di sini konfliknya itu permasalahannya antara individu dengan individu lain yang memiliki jabatan yang berbeda. Contohnya konflik antara karyawan dan atasan. Yang kedua yaitu konflik horizontal. Kan horizontal itu rata kan. Maka di sini dia diartikan permasalahannya itu antara individu dengan individu lain yang ia memiliki kesetaraan, maksudnya itu jabatan mereka sama. Contohnya konflik antar karyawan.
Yang ketiga yaitu konflik garis staf. Konflik garis staf ini yaitu biasanya terjadi pada seseorang yang memegang kendali dalam suatu organisasi atau dalam suatu kelompok. Yang keempat yaitu konflik peran, di mana konflik peran ini merupakan suatu konflik yang terjadi akibat adanya benturan pada seseorang saat dia sedang menjalankan peran-perannya. Selanjutnya yaitu penyebab-penyebab konflik. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Seperti yang kita ketahui, antara individu satu dengan individu lainnya belum tentu memiliki persamaan. Anak yang kembar saja pasti mempunyai perbedaan. Di sini misalnya individu satu dengan individu lainnya memiliki pola pikir yang berbeda atau mempunyai pendapat berbeda dalam suatu forum, dan dari situ bisa menimbulkan suatu konflik. Yang kedua yaitu perbedaan latar belakang budaya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sangat banyak macam ragam-ragam budayanya. Misalnya nih, si A mempunyai budayanya tuh kayak gini di tempat dia, sedangkan si B budayanya nih kayak gini di tempat dia. Dan dari perbedaan budaya tersebut bisa menimbulkan konflik juga. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Setiap orang pasti mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya, si A mempunyai kepentingan seperti ini, si B mempunyai kepentingan seperti ini. Walaupun mereka di dalam suatu organisasi atau kelompok yang sama, jika salah satu dari mereka mengedepankan rasa egonya, maka di sini bisa menimbulkan konflik. Baiklah, sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Semoga para audiens dapat menangkap hal-hal positif dari yang saya sampaikan dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.